cara kami menyelesaikan tugas ini, izinkan kami dari tim Alkana memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Naila Mailani Siombing dan teman-teman saya Alina Menurung, saya Magdalena Vanessa, saya Mardia Nur Sabira, saya Margareta Luciana Naja. Pertama-tama, sebelum kita memulai video ini, marilah kita simak pembahasan mengenai laju reaksi. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ada reaksi yang super cepat, tapi ada juga reaksi yang lama banget? Contohnya nih, kayak makanan bisa basi, besi bisa berkarat, atau bahkan obat bisa bekerja dalam tubuh kita. Nah, semuanya itu terjadi karena adanya laju reaksi, teman-teman. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi merupakan kecepatan suatu reaksi kimia berlangsung, yakni seberapa cepat zat reaksi berubah menjadi produk. Nah, makanya di video kali ini kita nggak cuma lihat reaksinya, tapi kita bakal amati dan cari tahu apa yang bikin reaksi tersebut bisa berubah kecepatannya. Dan faktor yang mempengaruhinya ada 4. Mau tahu nih? Saksikan terus ya! Faktor pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi menunjukkan banyaknya jumlah zat reaksi yang ada dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak pula partikel yang ada dalam larutan. Peluang terjadinya tumbukan antara partikel menjadi lebih besar sehingga konsentrasi dapat berlangsung lebih cepat. Pada percobaan kita kali ini, baking soda yang berbeda jumlahnya akan menghasilkan kecepatan yang berbeda pula. Faktor kedua yaitu suhu. Ketika suhu meningkat, energi gerak atau energi kinetik partikel juga meningkat. Partikel ini akan bergerak lebih cepat, sehingga tumbukan antar partikel lebih sering terjadi dan lebih efektif. Itulah sebabnya reaksi pada suhu yang lebih tinggi berlangsung biasanya lebih cepat dibandingkan dengan suhu reaksi yang lebih rendah. Faktor berikutnya adalah luas permukaan. Zat yang memiliki ukuran lebih kecil atau berbentuk serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan zat yang masih berbentuk utuh. Dengan luas permukaan yang lebih besar, lebih banyak bagian zat yang dapat bereaksi. Akibatnya, tumbukan antar partikel terjadi lebih banyak dan reaksi berlangsung lebih cepat. Faktor yang terakhir adalah katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi dapat berlangsung. Dengan adanya katalis, reaksi dapat terjadi lebih cepat. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan untuk praktikum adalah, untuk faktor yang pertama yakni konsentrasi, kita membutuhkan. Untuk faktor yang kedua yakni suhu, kita membutuhkan. Untuk faktor yang ketiga yaitu luas permukaan, kita membutuhkan. Untuk faktor yang keempat yaitu katalis, kita membutuhkan. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan beserta pena guna mencatat hasil percobaan. Jadi di sini kami telah menyediakan botol yang berisi 100 ml air cuka. Dan juga ada balon warna-warni. Yang pertama ada balon warna merah, di mana itu berisi 1 sendok makan baking soda. Dan yang balon warna kuning berisi 2 sendok makan baking soda, dan juga yang warna ungu itu berisi 3 sendok makan baking soda. Selanjutnya, kita akan memasukkan bibit balon ke dalam mulut botol. Usahakan agar baking sodanya tidak masuk ke dalam botol ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan menuangkan baking soda yang ada di dalam balon ke dalam botol secara bersamaan ya teman-teman. Amati perubahan yang terjadi dan jangan lupa untuk mengukur setiap balon yang sudah kita lakukan.
dalam gelas pertama. Lalu selanjutnya masukkan air dingin ke dalam gelas kedua. Lalu masukkan air panas ke dalam gelas ketiga. Selanjutnya kita ukur suhunya. Suhu air biasa. Selanjutnya, ukur suhu air dingin. Yang terakhir, kita ukur suhu air panas. Setelah itu, masukkan 1 sendok garam ke tiap gelas yang sudah kita sediakan. Lalu, masukkan 1 sendok garam yang sudah disiapkan ke tiap gelas ini. Gunakan stopwatch untuk menghitung kecepatan kelarutan terhadap ketiga air yang sudah tersedia. Aduk hingga larut. Siapkan 3 buah gelas dengan berisi 200 ml air. Potong 1 tablet CDR menjadi 4 bagian dan satu lagi itu dihaluskan menggunakan mortar dan abu. Kami telah menyediakan CDR yang dimana ini ada CDR utuh dan juga ada CDR yang telah dibagi menjadi beberapa bagian dan juga ada CDR yang telah dihaluskan. Setelah itu kita akan memasukkan secara bersamaan dan dimana di sini juga disediakan stopwatch untuk menghitung kecepatan reaksi dari tablet CDR tersebut. 1, 2, 3. Untuk vakum katalis ini, di sini sudah tersedia 3 wadah plastik. Untuk wadah pertama, kita akan memasukkan 100 ml cuka. Untuk wadah yang kedua, kita akan memasukkan 100 ml larutan pemutih.
Terakhir, untuk wadah ketiga, kita akan memasukkan 50 ml cuka dicampur dengan 50 ml larut pemutih. Selanjutnya, kita masukkan peniti yang bersih ke dalam wadah berisi cuka, berisi pemutih, dan juga berisi cuka dan pemutih. Lalu, biarkan sampai terjadi reaksi pada peniti. Amati perubahan yang terjadi, dan juga dapat kita lihat bahwasannya sekarang pukul 2:12. Dan setelah itu, jangan lupa untuk mencatat waktu setelah perubahan itu terjadi. Margaret, kamu tahu nggak gimana hubungan antara konsentrasi dan laju reaksi? Tentu, konsentrasi berbanding lurus dengan laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak jumlah partikel dalam suatu larutan. Akibatnya, peluang tumbukan antara partikel semakin besar sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi rendah, tumbukan jarang terjadi dan reaksi berjalan lebih lambat. Del, kenapa ya suhu yang tinggi bisa mempercepat reaksi? Karena suhu yang lebih tinggi membuat partikel memiliki energi gerak yang lebih besar, Sap. Partikel bergerak lebih cepat sehingga tumbukan terjadi lebih sering dan dengan energi yang cukup untuk bereaksi. Akibatnya, reaksi berlangsung lebih cepat dibandingkan pada suhu rendah. Nai, coba jelasin kenapa serbuk bereaksi lebih cepat dibandingkan bongkahan. Jadi, secara teori, serbuk seharusnya bereaksi lebih cepat karena memiliki luas permukaan yang lebih besar. Namun, pada praktikum ini, serbuk justru bereaksi paling lambat. Hal ini kemungkinan terjadi karena serbuk tidak langsung bercampur atau bereaksi secara merata, misalnya karena menggumpal atau tidak seluruhnya terkena larutan. Akibatnya, meskipun luas permukaannya besar, tumbukan antar partikel tidak berlangsung secara efektif, sehingga laju reaksi menjadi lebih lambat dibandingkan bentuk lainnya. Nes, kira-kira apa ya fungsi katalis dalam reaksi kimia? Jadi, katalis berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi dapat terjadi. Katalis membantu reaksi berlangsung lebih mudah tanpa ikut habis atau berubah secara permanen dalam reaksi tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Pada 1 sendok makan baking soda, diameter balon 47 cm. Karena jumlah partikel sedikit, sehingga tumbukan jarang dan reaksi paling lambat. Pada 2 sendok makan, diameter menjadi 48,5 cm. Karena partikel lebih banyak dan tumbukan lebih sering. Sedangkan pada 3 sendok makan, diameter mencapai 50 cm. Karena jumlah partikel paling banyak, sehingga laju reaksi paling cepat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksi. Berdasarkan hasil percobaan, suhu mempengaruhi laju reaksi. Pada suhu 22 derajat Celcius, dengan waktu reaksi paling lama yaitu 2 menit 17 detik, karena energi gerak partikel kecil. Pada suhu 30 derajat Celcius, waktu reaksi 1 menit 49 detik menunjukkan reaksi sedang. Sedangkan pada suhu 45 derajat Celcius, waktu reaksi paling cepat yaitu 51 detik karena energi gerak partikel besar, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Jadi, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Berdasarkan hasil percobaan, luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Pada tablet utuh, waktu reaksi 39 detik merupakan yang tercepat. Pada tablet yang dibagi 4, waktu reaksi 43 detik, karena luas permukaan tiap bagian lebih kecil. Sedangkan pada tablet yang dihaluskan, waktu reaksi paling lama yaitu 1 menit 46 detik, karena serbuk cenderung mengapung sehingga reaksi tidak berlangsung maksimal. Jadi, luas permukaan mempengaruhi cepat atau lambatnya reaksi.
Berdasarkan hasil percobaan, katalis mempengaruhi laju reaksi. Tanpa katalis, bahkan setelah 4 jam 48 menit, tidak terjadi perubahan sama sekali. Dengan pemutih, waktu reaksi menjadi 3 jam 18 menit, ditandai dengan munculnya sedikit karat. Sedangkan kombinasi cuka dan pemutih menghasilkan waktu tercepat, yaitu 2 jam 32 menit dengan karat yang lebih jelas dan perubahan warna larutan. Jadi, katalis dapat mempercepat laju reaksi. Sekian video mengenai pembahasan serta praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia yang dapat kami kelompok Alkana tampilkan bagi kalian semua. Semoga kiranya video kami ini dapat menjadi ilmu serta wawasan bagi setiap kalian yang menonton. Kami dari kelompok Alkana mengucapkan Terima kasih. Bye-bye.